Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gladulani Marbun, NPM 24101148. Di sini saya akan membuat tugas video pada mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang. Di sini saya memilih materi tentang asas pembuatan undang-undang. Dalam negara Indonesia, undang-undang merupakan pedoman yang mendalam dan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang tidak boleh sembarangan dan harus mengikuti aturan dan prinsip tertentu. Dalam mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang, asas-asas pembentukan undang-undang ini merupakan peran penting agar menjadi pedoman undang-undang yang dibuat memiliki kualitas yang baik, tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, serta dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kita memasuki pada pembahasan asas pembuatan undang-undang. Berdasarkan pasal 5 nomor 12 tahun 2011, ada 7 asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan berarti bahwa setiap undang-undang yang dibuat harus memiliki arah yang jelas dan terarah. Undang-undang tidak boleh dibuat tanpa alasan yang kuat atau hanya untuk kepentingan tertentu. Tujuan pembuatan undang-undang biasanya dijelaskan dalam bagian konsideran menimbang yang berisi alasan mengapa undang-undang tersebut perlu dibuat. Jika tujuan itu sudah jelas, maka isi pasal-pasal di dalamnya juga akan lebih terarah dan mudah dipahami. Itu tadi asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua yaitu asas kelembagaan atau asas pejabat pembentuk yang tepat. Pada asas ini menjelaskan bahwa undang-undang harus dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Apabila undang-undang tidak dibuat oleh pihak yang berwenang, maka undang-undang tersebut dianggap tidak sah. Dan hal ini penting untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum. Jadi, pada asas ini menekankan sekali lagi bahwa undang-undang harus dibuat oleh pihak yang berwenang agar undang-undang tersebut dianggap sah, agar memberikan ketertiban dan kepastian hukum di dalamnya. Kemudian kita memasuki asas yang ketiga, yaitu asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatannya. Pada asas ini menjelaskan bahwa isi suatu peraturan harus sesuai dengan jenis dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang tidak boleh dimasukkan ke dalam peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan menteri. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik antar peraturan. Dan pada asas yang keempat yaitu asas dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan ini menekankan bahwa undang-undang harus dibuat secara realistis dan bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang tidak boleh hanya dibuat bagus secara teori, tetapi sulit dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, atau sarana yang tersedia. Jadi, undang-undang harus menekankan pada kehidupan masyarakat agar sesuai dan bagaimana masyarakat tersebut bisa melaksanakannya, baik itu dilihat dari ekonomi, sosial, ataupun sarana-sarana yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian pada asas yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dalam asas ini menekankan bahwa undang-undang harus memberikan manfaat nyata dan efektif dalam menyelesaikan masalah
yang ada di masyarakat. Undang-undang tidak hanya dibuat sebagai formalitas, tetapi harus benar-benar berguna dan dapat meningkatkan ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat. Kemudian asas yang keenam yaitu asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan ini berarti bahwa bahasa yang digunakan dalam undang-undang harus jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Rumusan pasal harus disusun secara sistematis dan menggunakan istilah hukum yang konsisten agar mudah dipahami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Kemudian pada asas yang ketujuh yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan berarti bahwa proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, melalui berbagai forum seperti uji publik atau rapat dengar pendapat. Dengan adanya keterbukaan undang-undang yang dihasilkan, diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.